Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Joy Skylight. Kuntul kucrut. Kali ini saya ada cerita tuh. Saya cerita tentang kehidupan saya saja. Ini ceritanya itu kemarin itu saya cerita sesuatu pada teman saya yang sehingga membuat teman saya itu tertawa terbahak-bahak. Tapi ini ya maklum ya. Saya wong deso. Saya itu hidupnya di kota, tapi kalau dipikir-pikir ya saya wong deso juga. Saya itu dilahirkan dari orang yang benar-benar bisa dibilang nggak mampu dulu, atau nggak punya dulu ya. Dalam masalah ekonomi loh ya. Kalau dalam masalah physically, saya kaya orangnya ya dulu ya. Nggak ada kekurangannya, alhamdulillah kayak gitu ya. Kuping masih jangkep, lambe meskipun lower. Hidung meskipun pesek, alhamdulillah. Mata meskipun ada kantongnya itu ya, anggap saja itu sakunya. Jadi saya itu dilahirkan memang dari orang yang nggak punya, ya kan? Saya sekarang mau cerita masalah sepeda motor. Dari dulu kala sampai sekarang saya itu masih nggak bisa memakai sepeda motor dengan baik, ya. Tapi saya merasa bukan saya yang salah dulu, orang tua saya yang salah. Karena anak zaman sekarang 10 tahun saja itu sudah pinter sepeda motoran. Bukan berarti dia tiba-tiba pinter, enggak, karena terbiasa. Ya, mereka pinter karena terbiasa. Saya itu kalau ngomong sama teman saya, kamu bisa sepeda motoran, saya bilang nggak bisa, diketawain dulu. Dan salah saya apa kok saya diketawain kayak gitu kan? Karena mentang-mentang saya nggak bisa sepeda motoran kayak gitu kan ya? Bukan salah saya, salah orang tua saya. Kenapa dari dulu nggak punya sepeda motor? Karena saya nggak kebiasaan, makanya saya nggak bisa. Betul nggak? Iya kan? Anak zaman sekarang 10 tahun, 11 tahun sudah pinter pakai sepeda motor karena orang tuanya punya. Mereka punya sepeda motor dari kecil sudah diajarin, ya pinter. Lah saya, jangankan sepeda motor. Dulu sepeda cleaning aja nggak punya. Beli di pasar larangan Rombengan yang harganya 50.000 itu. Itu aja masih rebutan sama adik saya dan mas saya loh. Ya. Saya itu tenang, jangankan sepeda motor, sepeda cleaning aja nggak ada. Harus nyuruh mak saya ngerengek kepada mak saya, belikan sepeda. Itu pun belikan Rombengan, alhamdulillah dulu. Jangankan sepeda cleaning, rumah saja dulu saya itu nggak punya. Ya, ibu saya dan bapak saja itu bangun rumah tangga itu dari nol botol. Tanah nggak punya, rumah nggak punya, apapun nggak punya, kosong oblong-oblong. Bapak saya cuma seorang pemulung, ibu saya itu ya cuma ibu rumah tangga. Dan makanya saya itu jadi anak pengamen. Saya harus bisa membantu orang tua saya. Untuk saya juga, kalau misalnya saya sekolah nggak butuh minta duit orang tua, karena saya sudah ngamen menghasilkan duit sendiri. Bahkan kalau sebisa mungkin saya bisa membantu orang tua saya untuk makan sehari-hari. Kan seperti itu. Jangankan sepeda motor, jangankan keliling rumah aja nggak punya. Bagi orang-orang yang maksudnya tetangga saya yang mulai dari kecil, saya pasti tahu. Ntar kalau denger ini lah ya lucu. Tetangga saya yang kanan kiri itu pasti sudah tahu historinya saya dulu. Rumah saya seyek, elek, remek. Ya dari prank bambu itu dingin kayak gitu ya kan. Itu sampai miring-miring aja nggak bisa dandani. Ya kan? Nggak punya duit itu kos-kosan itu. Akhirnya pindah ke tempat ke tempat lain. Juga saya remek kayak gitu, bocor kalau malam, kudanan itu semua. Dan saya tetap merasa bersyukur kepada orang tua saya. Ya, apapun yang terjadi dari kecil saya itu tidak diajarkan bahwa apapun dalam kehidupan kita itu bukan cuma uang, the power of life kayak gitu kan. Emak saya itu bukan nomor satu, itu bukan duit. Dalam hidup ini yang penting nomor satu itu bahagia. Ya, saya diajarkan mulai kecil dari emak saya sendiri loh. Entah emak saya lucunya, Mbak Muna kan lucunya setengah mati jadi orangnya. Karena memang beliau ngajari saya itu uang itu bukan segalanya. Yang penting kita bahagia. Kalau kita bahagia, jauh dari penyakit. Ya, kayak gitu. Jadi saya itu sampai sekarang tuh ya seperti ini, memang gawanannya dari orang tua saya kayak gitu ya kan. Saya tuh bahagia.
Emak saya pun begitu. Nah dari situ saya tidak menyesali kalau orang tua saya seperti ini, seperti itu. Dan saya masih bisa berusaha sendiri untuk gimana caranya menyenangkan orang tua itu dengan saku dari omongan emak saya. Saya mulai kecil ya jarang dimarahin sama emak. Saya jarang sekali dimarahin sama emak, ya. Karena memang emak saya itu pemarah, tapi kalau memang ada salahnya. Karena saya waktu kecil itu jarang sekali bermasalah. Jadinya emak saya jarang marahin saya. Dari situlah timbul rasa angkuh saya. Mulai kecil saya itu, kalian mungkin nggak melihat bahwa saya itu sebenarnya punya penyakit, penyakit yang namanya temperamental, ya. Dimana saya 1 menit saya bisa bahagia, dengan berapa detik saya bisa langsung sedih, bisa langsung nangis, bisa langsung marah kayak gitu, seperti psycho kayak gitu. Saya punya masalah problem seperti ini, tapi waktu saya kecil memang. Jadi saya itu mudah sekali marah kayak gitu. Sedangkan kalau saya marah, jangankan emas, adik saya, emak saya itu gak iso. Wes gak iso. Pokoknya marah, kalau saya marah itu ya marah saya itu ya ampun jabang bayi lanang wedok, ya kan? Tapi alhamdulillah mak saya itu sampai ngomong kemarin sama saya, kamu bisa berubah sekarang, kamu orangnya itu menurut saya itu orangnya sabar sesabar-sabarnya. Ya karena saya mau berusaha. Saya tahu kalau ini sebuah penyakit yang saya harus hindari. Jadi saya ingin proses pada diri saya. Saya tahunya kalau ini sebuah penyakit itu dari saya menjadi TKW. Memang kita nggak boleh punya sifat yang namanya pemarah. Saya itu orangnya happy, dilahirkan menjadi orang happy. Jadi jangan mudah untuk marah. Karena apa? Saya nggak boleh membuang sia-sia happy saya. Kayak gitu kan ya. Saya sering di dalam pikiran saya sakit hati karena kenapa saya dulu nggak seperti mereka yang punya ini, yang punya itu, punya ini, punya itu. Tapi saya enggak. Saya orang nggak punya. Kayak gitu. Kadang-kadang nelongso. Tapi no buat saya. Nggak boleh nelongso. Ada suatu ketika saya lose control. Namanya lose control itu ya, orang kalau lagi marah kadang-kadang ada bahasa kilap. Bahasanya kilap itu ya. Saya marah nggak terkontrol. Dan meskipun saya itu sudah bilang berkali-kali bahwa saya harus bisa ngontrol emosi saya, dan sampai sekarang pun saya masih dalam proses pengontrolan. Tapi sebenarnya saya itu orangnya itu yo sabar. Kalau nggak memang kenemenan. Di suatu saat saya itu sepeda motoran. Kamu tahu sendiri, selain saya nggak bisa buka jok, ya, jok sepeda motor itu ya, saya itu nggak bisa nyetir. Kalau saya lagi nyetir, orang kalau lagi belajar nyetir ini ya, kalau lagi fokus, jangankan tetangga, emak lewat pun kita kan nggak tahu. Kan kita harus fokus dulu ya. Usahakan belajar itu fokus dulu, fokus. Saya sudah merasa bangga pada diri saya karena apa? Saya bisa sepeda motoran mulai di tahun-tahun ini ya kan. Yang kemarin saya pulang itu, saya mulai berani sepeda motoran di jalan raya. Itu aja. Saya mulai berani dulu di gor ya, TPI itu ya. Terus kemudian kamu agak ke sana sedikit. Di sebelah stadium itu kan sebenarnya saya sepeda motoran pas waktu enggok-enggokan. Nah di situ saya mulai bisa menyeberang dulu. Alhamdulillah saya bahagia. Tapi setelah menyeberang saya kan cepet-cepet minggir karena saya tahu saya itu nggak pinter. Akhirnya saya tetap fokus. Saya boncengan sama adik ipar kalau nggak saya. Sama adik ipar. Saya itu pokoknya fokus ya. Langsung dari belakang ya, langsung saya disalip. Kamu tahu bahasa Indonesia disalip itu apa? Ditikung. Saya ditikung dari kiri. Wah, namanya saya kan orang Jawa Timuran biasa lose control. Cok. Emang cok, banter banget ya. Sampai banyak orang ya liatin saya. Saya nggak peduli orang lagi marah kok ya. Nganan cok, dia bilang kayak gitu ya. Kan harusnya memang kalau lagi nyalip itu harus di sebelah kanan, jangan sebelah kiri, bahaya loh. Ya. Jangan pikirkan kamu sendiri pinter, pikirkan orang lain juga. Dimanapun berada kamu itu kalau nyalip sebelah kanan, jangan sebelah kiri. Itu bahaya sekali. Saya herannya sama orang Indonesia. Kenapa tidak menuruti aturan-aturan rambu lalu lintas? Itu saja. Lucunya lagi nggak pakai helm di jalan raya, lah gendeng. Kayak gitu kan. Kalau saya jangankan jalan raya, di kampung saya cuma pakai helm.
Karena apa? Saya nggak mikirkan gimana ya, ini demi ini setidaknya bukan buat orang lain tapi untuk diri saya sendiri. Saya harus menyelamatkan, apalagi saya bawa orang di belakang saya bener-bener harus fokus dan selamatkan. Ono meneh sing jenenge emak-emak mama yang ngomong kalau rating yang ngiri menggok nyanganan nih lho lah gendeng dah. Sering ini terjadi sekali. Si ono telepon, sorry dulu majikan jijrit 1,5 jam dulu. Jadi ya kayak gitu mak di Indonesia seperti itu. Sepeda motoran mak, usahakan ya pertama pakai helm mak. Nyalip itu di bagian kiri kok nyapo bagian kanan ya, jangan sampai bagian kiri ngiri terus lo kemana terus kan ya. Terus kemudian ini biasakan teman kalau pakai hijab itu diselempitkan bokongnya. Ojo rating barang itu nggak bisa dilihat karena ketutupan sama hijab ya, bahaya loh. Bukan bahaya sama buat siapapun, bahaya buat saman sendiri, bahaya buat orang lain juga. Makanya banyak sekali kecelakaan di Indonesia ya, karena sebenarnya kita sendirilah ya yang kurang mentaati peraturannya. Kembali lagi kepada misuan saya. Dari situ saya sampai rumah, saya cerita sama adik saya, kenapa orang Indonesia selalu saja merasa dirinya sendiri sudah pinter dan tidak mentaati peraturan? Kenapa merasa dirinya sendiri itu sudah merasa wow, banter-banteran, jor-joran? Sedangkan apa? SIM nggak ada, STNK-nya nggak ada, nggak pakai helm, kerudungnya tutup dindi, terus apalagi kalau sepeda motoran pakai rok, kayak terus nyerimpen waktunya jagang seperti ini tuh, kakinya itu seperti ini, mau ngeblak. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya kita nggak tahu ngomong, nggak bisa ngomong apa-apa mbak, kita memang seperti itu katanya kayak gitu. Gumunang, padahal apa? Padahal nyawa kita itu sangat berharga dan tidak akan pernah bisa dibeli meskipun kamu sudah punya banyak duit. Ya, harus hati-hati loh. Anak zaman sekarang 10 tahun sepeda motoran grang-greng ditangkap polisi malah nangis jerit-jerit, Pak, jangan diambil. Itu kan aslinya dari orang tuanya sendiri yang memperbolehkan anaknya. Arende underage kayak gitu ya jangan diberikan sepeda motor. Kalau mau antarkan, kalau mau ke kampung-kampung nggak masalah, jangan sampai ke luar jalan raya. Kemarin pas waktu saya pulang anak kecil-kecil weng. Kamu tahu sendiri anak sekecil itu masih belum bisa apa itu ngontrol emosinya. Kalau ada orang banter kuno melok banter kayak gitu, ada orang yang lo nyalip pengen nyalip lagi. Ya posire kayak gitu ya. Saya itu karena mungkin entah karena saya yang bodoh, entah karena yang orang lain terlalu pintar, saya nggak tahu. Karena saya hidup di luar negeri itu 13 tahun lebih, bahkan 15 tahun saya di luar sana, di luar sini. So, kalau saya lihat seperti sepeda motor, kadang saya masih merinding. Ya, entah karena saya dari dulu punya trauma. Bagi tetangga saya yang tahu dulu. Saya dulu pernah garotak di bagian sebelah sini tuh ya. Itu karena ditabrak sepeda motor. Siapa yang menabrak saya? Ya orang cilik-cilik kayak gitu. Di sekolah-sekolah itu nabrak saya. Itu bahaya sekali. Untung saya masih hidup, alhamdulillah. Ya kan? Masih kecil di bawah sepeda motor. Saya pernah menjadi korbannya dulu. Saya kena garotak ringan itu satu kali saya semaput. Pingsan. Ya seperti itu, makanya saya itu bahaya sekali. Sampai sekarang saya nggak bisa sepeda motoran. Jangan diketawain karena memang saya nggak bisa kayak gitu. Orang baru belajar kayak gitu, fokus kayak gitu, udah fokus, saya disalip sebelah kiri. Terus kemudian saya marah-marah kan, adik saya ketawa, kenapa harus marah? Kalau adik saya bilang kayak gini, Mbak, emangnya kecepatan berapa ya? Saya bilang dengan bangganya, karena seumur hidup saya sepeda motoran dengan kecepatan seperti itu, saya itu bangga sekali. Seumur hidup saya loh dulu. Kecepatan saya itu 40 leh. Saya nggak paham kenapa adik saya tertawa. Saya tuh nggak paham kenapa adik saya tertawa. Saya lagi emosi dulu, ya kan? Katanya, Mbak, lain kali kamu itu kalau sepeda motoran minggir. Atau kalau nggak usah kayak gitu, kamu balik lagi ke masa lalu sepeda keliningan. Pakai sepedanya ibu nganggur ya. Bilang kayak gitu. Lah kecepatan 40 loh, Mbak, sama itu sudah di posisi pinggir sebelah tengah. Kamu nggak ditabrak mobil aja untung-untungan. Lah kok bisa? Orang mereka memangnya nggak tahu kalau aku ini lagi belajar.
Saya itu kalau orang tuh saya nggak peduli belajar atau enggaknya, taati rambu-rambu lalu lintas, kan begitu. Adik saya bilangnya, orang sini nggak bakalan lihat kamu baru belajar, mereka nggak bakalan ngomong kamu itu orang pinter. Tapi kalau kamu kelindin, terlalu pelan, mereka akan nyalip kamu, nikung kamu. Lah nikung saya sebenarnya harusnya kanan, kenapa harus kiri? Kalau saya ngiri-ngiri bener. Nah, posisinya yo perasaan yo enggak terlalu nengah juga. Cuma kan kalau terlalu minggir-minggir biasanya aspalnya kan ada geronjalan kayak gitulah, bisa jatuh saya. Jadi agak sedikit seperti itu ya. Adik saya marah-marah kayak gitu terus, kemudian ya yang salah tetap kamu, Mbak. Kamu nggak bisa nyalahin orang. Yo setidaknya yo aku bela diri gitu, Ray. Saya cerita sama teman saya ketawa itu sampai nggak bisa ambekan. Saking sampai sengkil. Lah apa salah saya loh? Salah saya? Masa saya yang salah? Kan saya cuma ya seumur-umur hidup saya memang itu yang tercepat 40 dulu. Kan kalian juga harus maklum kayak gitu kan ya. Coba lah, gak aneh juga. Saya tuh di sini tuh cuma pengen ngomong tuh kita harus benar-benar jaga kesehatan, terus jaga diri kita, taati rambu lalu lintas. Jangan keluar kalau memang kamu nggak punya, maksudnya saku dari rambu-rambu lalu lintas itu kayak gitu kan ya. Tapi ya ini bahaya. Kadang-kadang bapak-bapak kenapa sampai tukaran sama emak-emak ya itu ya. Karena mama itu banyak ngeyelnya ketimbang benernya. Ya, tapi ya namanya orang juga. Segitu aja ceritanya ya, masalah sepeda motor. Apa salah saya tuh? 40 rotok ngasih. Lain kali aku tak ya belajar lagi lah tuh, biar nggak diketawain orang ya. Saya juga malu loh tuh. Ya pun thank you yang udah nonton, jangan lupa like.